Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Dewan Penguji serta tim promotor yang saya hormati. Perkenalkan, saya Megawati Syahril, mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal disertasi saya yang berjudul Peran Atribut Persona Pemengaruh Virtual dalam Pembentukan Hubungan Sosial, Kepercayaan, dan Niat Pembelian. Presentasi ini saya susun menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang praktis, teoritis, tinjauan konsumen awal, analisis bibliometrik, kesenjangan penelitian, rumusan masalah, dan lingkup riset. Bagian kedua adalah landasan teori dan tinjauan pustaka yang menjelaskan teori utama, posisi variabel, model penelitian, serta hipotesis. Dan yang ketiga adalah metode penelitian yang mencakup desain riset, populasi dan sampel, objek penelitian, instrumen pengukuran, prosedur survei, serta teknik analisis data. Langsung saja kita mulai di bagian pendahuluan. Kita ketahui bahwa secara praktis pemasaran digital berbasis media sosial ini sudah mengubah cara konsumen dalam menemukan, dalam mengevaluasi dan mempercayai produk. Pemasaran digital sudah sangat dipengaruhi oleh media sosial, terutama dengan hadirnya platform visual seperti Instagram dan TikTok. Konsumen tidak hanya memperoleh informasi melalui iklan-iklan yang formal, tapi juga dari konten, dari komunitas, dan juga rekomendasi pemengaruh. Dengan lebih dari 212 juta pengguna internet di Indonesia, ruang digital Indonesia ini sangat padat dan kompetitif. Terutama kita lihat ternyata pengguna media sosial ini sampai di angka 143 juta. Artinya platform visual di sini menjadi arena persuasi produk yang sangat menjanjikan. Sehingga merek ini punya tantangan yang cukup berat, bagaimana mengubah perhatian dan keterlibatan audiens lintas platform menjadi kepercayaan dan niat pembelian. Kemudian mulailah ada yang disebut dengan pemengaruh manusia yang dijadikan rujukan karena keunggulannya beberapa bisa membangun kedekatan personal, kemudian juga menjadi tempat rekomendasi oleh audiens dan rujukan sosial. Namun ketergantungan pemengaruh manusia ini juga punya resiko seperti kejenuhan konten, skeptisisme dari endorsement yang ada, dan juga adanya resiko reputasi dari pemengaruh manusia. Hadirlah alternatif yang lebih terkontrol, yang juga lebih fleksibel kontennya dan konsisten serta selaras dengan identitas merek. Di sini disebut dengan pemengaruh virtual. Namun, pemengaruh virtual ini juga harus memiliki beberapa syarat agar ia bisa diterima sebagai figur sosial oleh audiens. Jadi dia harus tampak manusiawi, harus otentik, bisa didekati, kemudian empatik, dan lain sebagainya. Ternyata dengan adanya pemengaruh virtual ini yang keuntungannya bisa menawarkan kontrol penuh bagi merek, tapi karakter artifisialnya ini juga bisa menciptakan jarak emosional dan menghambat penerimaan sosial. Ada beberapa resiko dari pemengaruh virtual yang ada. Sehingga kebaruan teknologi yang ada saat ini tidak otomatis bisa mengubah adanya hubungan yang terjalin dari pemengaruh virtual dengan audiens menjadi hubungan personal, hubungan parasosial, kemudian bisa menciptakan kepercayaan dan niat pembelian. Di sini pemengaruh virtual perlu dipersepsikan menjadi persona sosial yang meyakinkan dan akhirnya dianggap sebagai salah satu rujukan oleh audiens. Secara teoritis, persoalan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana entitas non-manusia, yaitu pemengaruh virtual ini, bisa diproses sebagai figur sosial yang layak untuk diikuti, dipercaya, dan dijadikan rujukan konsumsi oleh audiens. Karena pemengaruh virtual ini tidak memiliki tubuh biologis, kemudian ia adalah karakter entitas yang tidak nyata, dia tidak punya pengalaman hidup yang nyata, dan juga tidak punya spontanitas sosial seperti manusia. Sehingga kedekatan dengan audiens ini harus dibangun melalui isyarat-isyarat manusiawi
seperti wajah, ekspresi, emosi, gaya komunikasi, dan juga narasi. Sehingga dalam penelitian ini yang pertama ini adalah adanya antropomorfisme yang diposisikan sebagai titik awal yang memungkinkan audiens bisa memandang pengaruh virtual ini sebagai persona sosial. Namun, pengaruh antropomorfisme ini juga sifatnya tidak selalu universal, melainkan kondisional. Karena apa? Karena kualitas manusiawi akan lebih efektif jika didukung dengan berbagai hal lainnya, yaitu dengan apa? Diperkuat dengan autentisitas, kemudian homofili, empati, kemudahan untuk disukai, persepsi daya tarik fisik, dan persepsi daya tarik sosial. Jadi di penelitian ini tidak hanya menguji apakah antropomorfisme yang ada dari pengaruh virtual ini berpengaruh, tapi menjelaskan kapan dan dalam kondisi seperti apa kualitas manusiawi dari pengaruh virtual ini bisa berkembang menjadi hubungan parasosial, kepercayaan, dan niat pembelian. Untuk memperkuat pijakan fenomenologi penelitian, dilakukan wawancara pendahuluan terhadap beberapa narasumber yang familiar dengan konten pengaruh virtual di media sosial. Tujuan ini sebetulnya untuk menangkap persepsi awal dari konsumen terhadap pengaruh virtual yang ada di pasaran saat ini. Dan dari hasil wawancara ini menunjukkan beberapa hal penting, yakni kualitas visual, gesture yang natural, narasi itu sangat menentukan penerimaan awal. Kemudian kepercayaan ini tidak muncul hanya karena pengaruh virtual ini terlihat menarik, tetapi membutuhkan informasi yang relevan, jelas, dan didukung oleh bukti. Selanjutnya juga keterbatasan interaksi yang ada membuat pengaruh virtual ini terasa tidak terlalu dekat dibandingkan dengan pengaruh manusia. Kemudian dari responden juga menyatakan bahwa pengaruh virtual itu masih terasa seperti iklan, sehingga keputusan pembelian mereka ini masih lebih bisa percaya dengan pengaruh manusia. Analisis bibliometrik juga dilakukan untuk melihat perkembangan penelitian tentang pengaruh virtual. Di sini hasilnya adalah dari 83 artikel. Ini kata kunci dominan yang paling sering muncul adalah pengaruh virtual, media sosial, kecerdasan buatan, pemasaran digital, perilaku konsumen. Serta adanya peta tematik yang menunjukkan bahwa penelitian ini mulai bergeser dari aspek teknologi menuju ke perilaku konsumen. Kemudian respon psikologis juga mulai terangkat, niat pembelian, dan efektivitas persuasi digital. Artinya bisa dikatakan topik ini semakin relevan dan juga semakin jelas bahwa ia membutuhkan model yang lebih terintegrasi untuk menjelaskan bagaimana pengaruh virtual ini bisa membangun kedekatan, kemudian menumbuhkan kepercayaan dan niat pembelian. Meskipun penelitian tentang pengaruh virtual ini sudah berkembang pesat, tapi sebagian besar penelitian ini masih fokusnya pada efektivitas pengaruh ini dalam mempengaruhi sikap, keterlibatan, dan niat pembelian. Sementara penjelasan mengenai mengapa pengaruh virtual ini bisa diterima sebagai figur sosial yang persuasif ini masih belum terjelaskan secara memadai. Sehingga ini merupakan selain peluang baru bagi merek juga menimbulkan persoalan teoritis karena audiens ini berinteraksi dengan entitas non manusia, namun diharapkan tetap bisa membangun kedekatan psikologis, menumbuhkan kepercayaan, dan mempengaruhi perilaku layaknya manusia biasa. Kemudian pengaruh virtual sendiri juga bukan merupakan karakter atau kategori tunggal karena dalam praktiknya ini dan juga dari literatur terdapat beberapa bentuk pengaruh. Mulai dari figurnya itu yang betul-betul seperti manusia realistis, kemudian ada yang seperti animasi, ada yang kartun, dan figur non manusia yang tetap memiliki persona sosial di media digital. Dan dari sini penelitian ini fokusnya khusus pada pengaruh virtual yang realistis, yaitu figur digital yang dirancang memiliki tampilan visual, ekspresi, gaya tubuh, gaya komunikasi, dan presentasi diri yang seperti manusia. Sehingga sangat relevan untuk meneliti, menguji bagaimana audiens ini mempersepsikan kualitas kemanusiaan pada entitas non manusia.
Dan kesenjangannya yang pertama adalah belum kuatnya penempatan antropomorfisme sebagai variabel independen utama dalam menjelaskan penerimaan pemengaruh virtual sebagai persona sosial. Kemudian di sini juga ada penjelasan tentang sifat kondisional pengaruh antropomorfisme terhadap hubungan parasosial yang masih terbatas. Selain itu juga posisi variabel yang lain yaitu autentisitas, kemudian homofili, empati, kemudian untuk disukai, persepsi daya tarik fisik, persepsi daya tarik sosial, ini masih belum jelas pembedaannya dan posisinya dalam menjelaskan efektivitas antropomorfisme. Dan berkaitan juga dengan rantai mekanistik dari hubungan parasosial menuju kepercayaan dan niat pembelian. Rumusan masalah penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa pemengaruh virtual ini sudah digunakan, terutama yang realistis sudah digunakan dalam pemasaran digital, tetapi literatur yang ada belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana entitas non-manusia ini bisa diterima sebagai sosok atau figur sosial yang persuasif. Sehingga secara teoritis nih ada beberapa persoalan. Jadi antropomorfisme ini belum cukup kuat diposisikan sebagai prediktor utama yang mengubah pengaruh virtual dari objek teknologi menjadi persona sosial. Kemudian yang selanjutnya antropomorfisme yang semakin tinggi bukan berarti semakin baik, karena ternyata ada fenomena kejanggalan jika di mata audiens pengaruh virtual ini sangat realistis, namun ada beberapa gerakannya yang sangat terasa tidak konsisten dan akhirnya menciptakan jarak psikologis. Kemudian hubungan parasosial, kepercayaan dan niat pembelian ini perlu dilakukan uji bertahap. Karena ini penelitian ini menawarkan model yang kondisional yang menghubungkan antropomorfisme, kemudian atribut persona yang ada, hubungan parasosial dan niat pembelian. Lingkup riset ini dibatasi pada 3 aspek. Yang pertama adalah objeknya. Jadi pengaruh virtual yang diteliti adalah yang realistis, bukan merupakan karakter kartun ataupun maskot dan bukan animasi. Subjeknya adalah pengguna media sosial di Indonesia yang terpapar konten pemengaruh minimal 3 bulan terakhir. Konteksnya di sini adalah produk fashion. Mengapa? Karena fashion ini termasuk produk yang ketergantungan terhadap estetika visualnya sangat tinggi. Kemudian dia juga punya simbol identitas, tidak hanya berdasarkan fungsi dari produk saja, gaya hidup dan juga ekspresi diri. Selanjutnya adalah landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori yang digunakan di sini adalah teori hubungan parasosial sebagai landasan utama, karena teori ini menjelaskan bagaimana audiens bisa merasa dekat, merasa akrab, dan juga bisa terhubung secara psikologis dengan pemengaruh sosial atau figur media yang ada, meskipun sebetulnya hubungan tersebut hanya sifatnya satu arah, bukan hubungan interpersonal layaknya manusia biologis. Kemudian dalam konteks pemengaruh virtual, teori ini juga sangat relevan karena audiens tidak berinteraksi dengan manusia biologis, melainkan dengan persona digital yang dirancang dengan adanya visual, narasi, ekspresi, gaya komunikasi, dan pola interaksi. Akhirnya dengan paparan berulang ini bisa menimbulkan kesan akrab dan berkembang menjadi kedekatan psikologis, dan diharapkan kedekatan inilah yang memperkuat terjadinya kepercayaan, dan setelah adanya kepercayaan akan mendorong niat pembelian. Untuk posisi variabel dalam model penelitian, yang pertama adalah variabel independen, ini adalah antropomorfisme. Dia adalah prasyarat awal agar entitas non manusia ini diproses sebagai persona sosial. Kemudian ada 6 variabel moderator. Kemudian mediasinya ada 2, hubungan parasosial dan kepercayaan. Dan di terakhirnya ini ada variabel dependen. Dependen adalah niat pembelian menjadi luaran perilaku yang ingin dijelaskan dalam penelitian ini. Di sini adalah gambar model penelitian yang diajukan. Ini menjelaskan prosesnya nanti bertahap. Jadi antropomorfisme ini diperkirakan yang pertama akan mendorong terbentuknya hubungan sosial, karena semakin manusiawi maka dipersepsikan semakin
mudah audiens memperlakukannya sebagai persona sosial. Kemudian pengaruh tersebut tidak berdiri sendiri, tapi diperkuat atau bisa diperlemah juga oleh Oleh 6 atribut yang ada di atas dan yang di bawah: autentisitas, homofili, empati, kemudian untuk disukai, persepsi daya tarik fisik, dan persepsi daya tarik sosial. Dan diharapkan nantinya hubungan parasosial ini bisa terbentuk, dan jika terbentuk akan semakin meningkatkan kepercayaan. Kemudian kepercayaan terhadap pemengaruh virtual ini bisa menjadi mekanisme yang menjelaskan mengapa kedekatan parasosial ini bisa berkembang menjadi niat pembelian. Ini adalah hipotesis hubungan langsung dan mediasi. Hipotesis langsung ada 2, kemudian mediasinya ada 1. Selanjutnya adalah hipotesis moderasi, ada 6 di sini. Jadi di sini dipersepsikan atau dianggap antropomorfisme ini akan lebih efektif ketika manusiawi dari tampilan pengaruh virtual ini tidak hanya secara visual saja, tapi juga dilihat dari sisi autentisitas, homofili, empati, kemudian untuk disukai, persepsi daya tarik fisik, dan persepsi daya tarik sosial. Dan selanjutnya adalah metode penelitian. Dari desain data dan analisa, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desainnya adalah explanatory, post-positivisme, kemudian unit analisisnya itu adalah persepsi audiens terhadap pengaruh virtual yang berpenampilan realistis. Data nanti akan diperoleh melalui survei daring menggunakan kuesioner yang sudah terstruktur, kemudian konteksnya ini adalah pemasaran fashion pada platform Instagram atau TikTok, karena 2 platform ini sangat kuat dalam komunikasi visual dan juga interaksi berbasis pemengaruh. Kemudian nanti analisanya akan dilakukan dengan PLS SEM menggunakan Smart PLS 4. Tujuannya adalah menguji hubungan langsung, menguji efek moderasi dari 6 atribut persona, dan menguji peran mediasi hubungan parasosial dan kepercayaan dalam model penelitian. Definisi operasional variabel yang pertama, antropomorfisme didefinisikan sebagai persepsi audiens bahwa pengaruh virtual ini memiliki karakteristik seperti manusia, seperti terlihat hidup, memiliki pikiran dan emosi, dan berperilaku secara manusiawi. Untuk autentisitas didefinisikan sebagai penilaian audiens bahwa pengaruh virtual ini tampak tulus, nyata, wajar, dan autentik dalam menampilkan persona serta komunikasinya di media sosial. Sementara itu, homofili didefinisikan sebagai persepsi perasaan bahwa audiens dan pengaruh virtual ini memiliki nilai, preferensi, gaya hidup, atau perspektif yang mirip dan relevan satu sama lain. Selain itu, empati ini adalah definisinya sebagai empati yang dipersepsikan oleh audiens mengenai sejauh mana pengaruh virtual ini menunjukkan kepedulian tulus, memberikan perhatian personal, serta memahami kebutuhan dan kepentingan terbaik para pengikutnya melalui interaksi dan konten yang disajikan di media sosial. Dan untuk kemudahan untuk disukai, ini didefinisikan sebagai evaluasi afektif terhadap pengaruh virtual oleh audiens, yakni sejauh mana figur tersebut dipersepsikan mudah disukai dan dianggap menyenangkan. Persepsi daya tarik fisik didefinisikan sebagai persepsi audiens terhadap daya tarik fisik yang fokusnya ini pada estetika visual seperti gaya, wajah, proporsi, dan presentasi. Sementara itu persepsi daya tarik sosial ini penilaian audiens terhadap pengaruh virtual sebagai figur yang mudah didekati, menyenangkan untuk berinteraksi, dan layak dijadikan mitra interaksi. Dan hubungan parasosial ini definisinya adalah tingkat perasaan kedekatan, keakraban, dan keterhubungan psikologis yang dirasakan audiens terhadap pengaruh virtual dan bersifat satu arah dan tidak berlangsung secara timbal balik dalam arti interpersonal yang sebenarnya. Untuk kepercayaan, definisinya adalah tingkat keyakinan audiens terhadap pengaruh virtual bahwa ia bisa diandalkan, menyampaikan informasi secara jujur, memiliki keahlian yang memadai dalam memberikan rekomendasi produk, serta memperhatikan kepentingan para pengikutnya, sehingga rekomendasi yang disampaikan ini dipandang layak untuk dijadikan dasar pertimbangan pembelian dan layak untuk dipercaya. Terakhir adalah niat pembelian. Definisinya ini adalah tingkat kesiapan, kecenderungan, dan rencana perilaku audiens untuk mempertimbangkan serta membeli produk
yang direkomendasikan oleh pemengaruh virtual. Populasi dan sampel di sini populasinya adalah pengguna media sosial di Indonesia yang pernah terpapar konten pemasaran pemengaruh virtual yang berpenampilan realistis. Kemudian kriterianya adalah ini berdomisili di Indonesia, usia minimal 18 tahun, aktif sebagai pengguna Instagram atau TikTok, pernah melihat konten pemengaruh virtual dalam 3 bulan terakhir, dan juga paham bahwa figur yang ia lihat adalah karakter digital bukan manusia biologis, dan belum pernah membeli produk fashion yang direkomendasikan oleh pemengaruh virtual. Untuk sampel ini minimal 400 responden valid dengan teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Di sini adalah contoh-contoh pemengaruh virtual yang sudah ada. Ini adalah contoh yang realistis seperti Aitana Lopez, Orozi, kemudian Alba Renai, dan yang dari Indonesia ini ada yang disebut dengan nama Lentari Pagi. Sangat terlihat seperti manusia. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert 1-5. Kemudian terdapat 40 butir pengukuran totalnya dari masing-masing konstruk yang ada dan dari rujukan yang sudah ditulis. Kemudian penggunaan instrumen adaptasi ini penting untuk menjaga dasar validitas konseptual, dan penyesuaian redaksi dilakukan sesuai dengan konteksnya. Di sini adalah pemengaruh virtual. Prosedur survei ini dilakukan dalam 4 tahap, yakni pertama adalah penyaringan responden untuk memastikan bahwa responden ini memenuhi kriteria penelitian. Kemudian selanjutnya adalah responden diberikan paparan objek berupa penjelasan singkat dan contoh visual dari pemengaruh virtual yang realistis. Kemudian responden mengisi kuesioner utama yang mengukur totalnya ini adalah 10 konstruk penelitian. Dan keempat, kualitas data ini akan kita jaga agar nantinya sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tentunya tidak ada penggiringan, tidak ada bias dan lain sebagainya, serta kita menjaga anonimitas yang ada. Setelah itu adalah evaluasi model. Di sini penelitian dievaluasi dengan validitas konvergen dengan outer loading tentunya lebih dari 0,70, AVI-nya di atas 0,50, dan validitas diskriminannya kita jaga di angka lebih kecil, HTMT-nya 0,90, dan diharapkan tidak melampaui 1 untuk interval kepercayaannya. Kemudian reliabilitas internalnya dengan composite reliability di atas 0,70, dan nantinya di sini tujuannya adalah indikator ini kita pastikan secara empiris merefleksikan konstruk yang diukur sebelum pengujian, nantinya di pengujian hubungan struktural. Selanjutnya, setelah model pengukuran ini memenuhi kriteria, maka kita akan mengevaluasi model struktural dan tentunya menguji hipotesis. Untuk uji kolinearitas dengan VIF dengan batas umumnya itu di bawah 5, kemudian koefisien jalur dianalisis untuk melihat arah, kekuatan, dan signifikansi hubungan antar konstruknya. Kemudian nilai R-square-nya itu digunakan untuk melihat daya jelas model, dan F-square itu nanti untuk melihat efek konstruk prediktornya. Nantinya kesesuaian model ini akan dievaluasi dengan SRMR, diharapkan kurang dari 0,08, dan juga pengujian signifikansi dilakukan dengan bootstrapping, kriterianya tentunya T lebih dari 1,96 dan P-nya itu kurang dari 0,05. Tentunya confidence interval CI-nya tidak melintasi 0. Batasan konseptual di sini penelitian ini memiliki beberapa batasan. Jadi yang pertama, tidak menguji pembelian yang aktual, jadi hanya mengujinya niat pembelian saja sebagai intensi. Kemudian penelitian ini tidak membandingkan secara langsung efektivitas pemengaruh virtual dengan pemengaruh manusia, dan fenomena kejanggalan atau biasa disebut uncanny valley ini tidak diuji sebagai variabel tersendiri, tapi diposisikan sebagai batas konseptual dalam pembahasan antropomorfisme. Kemudian penelitian ini juga belum sampai menguji loyalitas ataupun kinerja dari pemasaran digital. Jadi batasan ini diinformasikan untuk menjaga fokus penelitiannya dan juga
membuka peluang untuk penelitian lanjutan. Demikian pemaparan proposal disertasi saya mengenai peran atribut personal pengaruh virtual dalam pembentukan hubungan parasosial, kepercayaan, dan niat pembelian. Secara keseluruhan, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana pengaruh virtual yang sifatnya ini entitasnya adalah non-manusia bisa dipersepsikan sebagai persona sosial yang relevan. Kemudian bagaimana atribut persona yang ada ini bisa memperkuat hubungan tersebut, serta bagaimana kedekatan parasosial ini akhirnya bisa berkembang menjadi kepercayaan dan akhirnya bisa menimbulkan niat pembelian. Dan diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur pengaruh virtual dan juga kontribusi praktis bagi merek dalam merancang persona digital yang lebih manusiawi, kemudian lebih autentik, terasa dekat, dan dipercaya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.